tidak mungkin. Itu hal yang biasa. Alkitab juga kisahkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi saya rasa seorang yang dipilih Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi sekarang coba Anda tanyakan kepada Tuhan dengan serius, di mana tempatmu untuk mengabdi atau melayani Tuhan. Saya memiliki feeling bahwa apa yang Anda alami memang Tuhan yang kerjakan untuk pesan khusus Anda. Sekarang Anda yang harus tanyakan kepada Tuhan, Anda tidak bisa bertanya kepada saya karena saya tidak bisa menjawab. Tanya Tuhan apa yang harus Anda lakukan. Tuhan tidak mungkin tidak menjawab. Ya, tanyakanlah. Tuhan pasti akan menjawabnya. Tuhan memberkati. Dari seorang ibu usia 54 tahun. Salam Pak Pendeta, saya punya 14 usaha bangunan 2 lantai. Yang menurut beberapa member saya, mereka pernah melihat makhluk kasat mata berdiri di pojokan bangunan, wanita berambut panjang, laki-laki besar. Begitu juga anak-anak, karena anak-anak atau karyawan yang tinggal di dalam kalau malam hari di atas jam 12 sering mendengar suara-suara aneh, menangis, tertawa, bahkan suara orang yang berjalan cepat menaiki anak tangga. Tapi mereka tidak melihat makhluknya. Jadi tidak merasa takut. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya kita untuk mengusir makhluk kasat mata tersebut? Ya, saudara, doa saja di situ. Ya, usir kuasa gelap, usir saja dalam nama Yesus, usir. Saya biasa menggunakan minyak apa saja didoakan dalam nama Yesus, lalu minyak itu dioleskan di pintu. Dalam nama Yesus tempat ini aku kuduskan. Seperti bait Allah atau seperti kemah suci dikuduskan. Itu rumah milik Tuhan, untuk bisnis pekerjaan Tuhan, oleskan pakai minyak yang didoakan. Usir dalam nama Yesus. Ya, kalau perlu buat kebaktian singkat saja lalu usir. Panggil pendeta, undang hamba Tuhan, lalu usir. Kalau bisa Anda sendiri yang melakukannya, Anda bisa melakukannya. Tidak harus memanggil pendeta, Anda sendiri yang melakukan. Usir saja dalam nama Yesus. Ya. Dulu saya menempati rumah ini, yang tempat saya sekarang sedang tapping ini. Kata tetangga sebelah kanan, kini rumah paling angker di gang atau di jalan ini, di gang ini. Ya, saya dengar dari tukang gado-gado yang ada waktu masih jualan di depan. Sekarang sudah digusur, sudah jadi rumah. Ini rumah paling angker tempatnya om itu. Oh, kayak itu ya. Sekarang nyatanya ya enggak. Ya, walaupun pernah pada awalnya pembantu saya juga melihat hal yang aneh, suara yang aneh. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dalam nama Yesus usir. Ya. Itu mudah. Asal tempat itu jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Ya. Rumah yang ditempati oleh orang-orang yang hidup dalam dosa pasti kotor. Pasti milik tempat yang nyaman bagi kuasa gelap. Tapi kalau rumah tempat orang menyembah Tuhan, memuja Tuhan, tempat rumah yang kudus, ditempati orang-orang yang kudus, setan tidak bisa menempatinya. Oke. Pertanyaan berikut. Salam tim Pendeta Era, saya dari Kalimantan Timur bergerak dalam konseling juga. Dan mau tanya, ada satu keluarga yang istrinya sebagai pelayan, mereka punya 2 anak yang sudah besar-besar dan suami karyawan biasa. Sejak menikah 33 tahun yang lalu, sang istri sangat percaya total pada suaminya. Tapi setelah berjalannya waktu, sang istri melihat semua kekurangan suaminya, ya, yang berasal dari agama lain. Ya, dari agama Muslim sebelum Kristen. 1, punya kelainan dalam seks. 2, setiap gaji tidak diberikan pada istri, kecuali istri paksa. Hal ini terjadi sejak belum punya anak sampai anak dewasa. Suami orang yang malas dan banyak hutang dan sering menggunakan uang kantor. Alhasil keluarga ini hidup seperti dalam kutuk dan lambat dalam berkat. Sampai hari ini suami harus bayar hutang kantor dengan potongan gajinya tiap bulan. Dan istrinya lah yang handle ekonomi keluarga. Karena suami malas dan suka main dengan KDRT, apalagi dalam hal tempat tidur.
Jadi suami istri ini pisah kamar walaupun masih serumah. Bagaimana dengan anak-anak mereka yang melihat kondisi ini? Tuhan baik, anak-anak mereka sudah pada berhasil dalam pekerjaan. Oke, suami berkeadaan ini bukan karena dia mantan agama lain atau mantan muslim. Bukan muslim, Kristen pun juga tidak sedikit yang berkeadaan seperti ini. Jadi ini bukan masalah agama ya. Ini masalah karakter individu. Bahkan tidak sedikit orang Kristen sendiri yang dari kecil memang Kristen memiliki perilaku yang lebih buruk dari ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana di hadapan Tuhan status istri yang pelayanan? Dan jika istri minta suami bekerja rajin, lalu suami ribut dengan tengkar, dan pendapatan istri lebih besar dari suami yang hanya lebih kecil lah sebulan, tidak cukup ya kalau suami gajinya kecil. Saat anak-anak mereka masih sekolah, kuliah, kami punya tim kerjasama dalam streaming, dan dari mereka ini sudah melayani di gereja masing-masing. Saat anak-anak mereka masih sekolah, setiap kuliah, kami punya tim kerjasama dalam streaming dan mereka ini sudah melayani di gereja mereka masing-masing. Pertanyaan saya adalah dalam gereja tersebut dalam 1 minggu bisa jemaatnya insiden kecelakaan 4 orang berturut-turut dan ada yang meninggal. Menurut Pak Eras, apa yang menyebabkan mereka harus kecelakaan dalam waktu berdekatan? Atau apa karena orang-orang ini yang masih pakai adat istiadat roh nenek moyang? Saya tidak tahu. Apa karena itu betul atau karena faktor yang lain. Tetapi ini yang jadi persoalan mengenai keluarga dengan keadaan ekonomi dan moral suami seperti ini. Istri tetap melayani Tuhan walaupun suami tidak dewasa atau tidak matang. Suami harus diterima sebagai pasien. Artinya dalam keadaan jiwa yang gak lengkap dengan karakter yang buruk. Tetap didoakan dan diperhatikan. Ya. Suami istri ribut. Minta suami bekerja rajin, tidak bisa dipaksa. Bicara nasihati suami untuk bekerja, untuk tidak malas, oke. Tapi jangan bicara terus. Cukup diam, sekarang istri kerja baik-baik, besarkan anak-anak, jangan banyak bicara, biar sekarang bagian Tuhan yang menggarap suami. Sang ibu tetap melayani pekerjaan Tuhan walaupun keadaan suami seperti ini, jangan menjadi halangan. Adapun adanya kecelakaan yang berturut-turut dalam lingkungan jemaat itu, jangan mudah dinilai apakah karena ini karena itu. Sebelum Tuhan menjawab, lebih baik Anda berdiam diri saja, tidak berusaha mencari jawaban. Serahkan dalam tangan Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara. Jika tidak, diam saja. Yang saya tahu, Tuhan tidak mungkin tidak memberitahu kalau hal itu perlu diketahui. Jadi kepada yang bertanya ini, Anda menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan, ya. Layani terus pasangan keluarga ini yang adalah menjadi bagian dari objek pelayanan Anda, tim dari pelayan konseling ini. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Jagai sang ibu yang masih setia supaya suaminya bisa bertobat. Ibu, sang istri tetap dalam pelayanan walaupun suami keadaannya demikian. Oke, cukup. Pertanyaan berikut. Pria usia 50 tahun sudah menikah. Saya mau bertanya, Pak, 9 tahun yang lalu kami mengasuh seorang putri dari teman yang hamil di luar nikah. Namun pada usia 8 bulan putri tersebut diambil kembali. Tahun lalu hal tersebut terjadi juga pada kami. Ada saudara yang hamil di luar nikah dan putranya diserahkan kepada kami. Kami angkat sebagai anak yang sah sampai sekarang. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai penanggung salib orang lain? Bisa. Jadi Anda menderita bukan karena kesalahan Anda atau kesalahan orang lain. Ini bisa. Jika pengambilan anak ini memang kehendak Tuhan loh ya, bukan karena Anda juga senang-senang punya anak asuh. Tapi dengan tulus menolong. Jika tidak, anak ini mau jadi anak siapa? Menjadi anak kolong. Jadi begal nanti, kalau perempuan jadi perempuan yang jual diri. Anda menyelamatkan. Anda memiliki beban.